Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa update kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2021. Angka kematian di Provinsi Riau kembali memecahkan rekornya. Rekor yang tidak baik menurut kami. 16 orang meninggal hari ini. Kemarin 15, hari ini 16 orang. Dengan jumlah kasus baru 585 kasus. Hampir 600 kasus. Dan ini menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan buat kami semua. Terutama tenaga kesehatan di rumah sakit yang Pekanbaru terutama 81% jumlah tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Masih ada 19% lagi, tapi 19% bukan angka yang besar. Dan ini kembali, kami mengingatkan ini kembali ke kesadaran kita bersama. Kita maunya apa? Apakah kita mau penuhkan rumah sakit, atau kita turunkan, kita kendalikan, terserah kita sebagai masyarakat. Saya pun sebagai masyarakat tentu harus menyadari diri saya sendiri juga dan keluarga saya. Kita tidak bisa lagi berpikir sosialisasi ataupun pemerintah. Sekarang kalau mau menunjuk, tunjuk diri kita sendiri. Yang kita lakukan bagaimana? Apakah kita sudah patuh memakai masker? Apakah kita sudah mencoba menghindari kerumunan? Apakah kita sudah menghindari bergerak atau mobilisasi ke tempat yang tidak perlu? Ini kembali ke kita. Kondisi seperti ini kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, kembali ini kami menghimbau kepada masyarakat Pekanbaru terutama, karena setengah masalah di Riau ini ada di Pekanbaru. Kalau tadi 585 kasus baru, berarti 250-nya kasus ada di Pekanbaru. Kalau ada 16 angka kematian, berarti setengahnya ada di Pekanbaru. Sehingga rumusnya gampang aja. Yang utama, kalau kita mau membereskan masalah di Riau, bereskan Pekanbaru, setengah masalah berarti selesai. Kami masih melihat kondisi-kondisi kerumunan-kerumunan yang memang tidak diperlukan. Nongkrong malam-malam, kalau memang di bulan Ramadan, nongkrong itu di rumah kita mengaji kayaknya lebih baik. Nanti Ustadz bisa memastikan apa yang saya sampaikan. Pasti lebih berguna daripada nongkrong di keramaian yang tidak perlu, di restoran, di kafe yang tidak perlu. Mending kita di rumah beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Itu menurut saya lebih baik di masa pandemi ini. Kemudian kami juga menghimbau untuk daerah-daerah yang zona merah, sebisa mungkin kalau seandainya pun masjid masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tentu tolong dibatasi sesuai kapasitas yang kita sepakati bersama. Ini demi menyelamatkan umat muslim juga. Kita menyelamatkan, untuk itulah kita melakukan protokol dengan baik. Jangan nanti saudara-saudara kami, saudara-saudara muslim kami terprovokasi untuk hal-hal yang tidak benar. Oh, mall kenapa dibuka, kenapa masjid suruh tutup? Bukan itu tujuan, intinya enggak ke sana. Jangan membandingkan hal-hal yang tidak perlu. Artinya, kalau misalnya Anda ke mall, tentu Anda kan tidak menyentuh lantai di sana. Kalau Anda ke masjid, kalau Anda tidak memakai jarak, tidak memakai protokol yang baik, kita kan berkumpul di masjid itu kurang lebih dari 10-15 menit. Nah, ini juga kami himbau kepada masyarakat. Ini demi keselamatan kita, tidak ada hal-hal di luar itu. Karena saya bukan politikus, saya seorang dokter profesional, jadi saya menyampaikan hal-hal yang penting demi keselamatan nyawa. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat, jangan sampai kita kayak di Sumatera Barat kayaknya sudah mulai yang nggak pakai masker akan dikenakan hukuman badan, hukuman kurungan. Nah, kita maunya ya kalau memang nggak bisa juga mungkin bisa jadi diterapkan seperti itu. Karena kita bersama harus sama-sama dengan pemerintah, dengan seluruh lapisan masyarakat mengendalikan COVID-19 ini. Tidak bisa sendiri-sendiri.
Kembali saya sampaikan, kalau bertanya, tanya ke diri kita, jangan tunjuk orang lain apakah kita sudah melakukan protokol dengan baik. Kalau kita bersama menanya ke diri kita sendiri, insya Allah kita bisa mengendalikan COVID-19 di Provinsi Riau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaikal ijabah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, para shaimin dan shaimat, segenap lapisan masyarakat Provinsi Riau, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hingga detik hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan yang kita kerjakan satu hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan, baik aktivitas duniawi maupun juga aktivitas ukhrawi, Allah akan terima dan Allah akan catat menjadi salah satu amal yang menjadikan asbab Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika Ibrahim bin Adham didatangi oleh sekelompok orang yang bertanya tentang satu perkara yang sangat penting bagi mereka. Mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, Tuan Imam, sudah lama hari ini kami menjadi orang Islam, kami lahir dari keluarga muslim. Ibu dan bapak kami muslim, nenek dan datuk kami juga muslim. Salat semuanya sudah kami tegakkan, perintah Allah sudah kami kerjakan, tapi kenapa hingga hari ini kok doa kami belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya Muhammad, andai kata umatku, hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya sesungguhnya aku ini dekat dan aku akan mendengar, menjawab dan mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan hambaku kepadaku. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kalian kepadaku. Berangkat dari pertanyaan inilah kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan ada 10 faktor yang menjadikan penyebab kenapa doa kita lambat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibrahim bin Adham, saudara, ada 10 faktor yang menjadikan penyebab kenapa doa kita lambat untuk diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, kata beliau, menurut Ibrahim bin Adham, yang menjadikan sebab kenapa doa kita lambat dikabulkan oleh Allah adalah arabtumullah walam tuhiddu haqqah. Arabtumullah walam tuiddu haqqah. Kata Ibrahim bin Adham, engkau mengaku kenal kepada Allah, engkau mengaku cinta kepada Allah, tapi sayang engkau tidak pernah sempurna untuk menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya apakah kita kenal dengan Allah, kita semuanya kenal.
Jangankan kita, bahkan anak kecil sekalipun ketika ditanyakan siapa itu Allah, mereka akan sanggup menjawab Allah. Allah Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Tuhan, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak kenal dengan siapa Tuhan kita. Pasti kita semuanya kenal dengan Tuhan kita, Allah. Allah Qadi Rabbul Jalil. Cuma sayang, kata Ibrahim bin Adham, kenal kita cuma sebatas kenal. Karena kenal itulah ada sesuatu yang belum sempurna dengan rasa kenal kita kepada Allah. Karena dalam kenal itu banyak di antara kita yang belum dapat menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa sebetulnya yang menjadi hak Allah dari kita yang harus kita tunaikan? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala simpel mengatakan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah, sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Hak Allah cuma dua. Yang pertama, sembahlah Allah, jadikan Allah sebagai sesembahan yang mutlak di dalam kehidupan kita. Bergantunglah kita hanya kepada Allah dan memohonlah kita hanya kepada Allah. Jangan kita bergantung dan memohon kepada makhluk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Yang kedua, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu pun, apalagi ketika kita berurusan dengan urusan hajat, keperluan dan kepentingan kita. Gantungkan semua kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kenapa faktor yang menjadikan penyebab doa kita terlambat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, kul innal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Engkau mengatakan bahwasanya mati itu benar, mati itu pasti akan terjadi. Engkau tahu kalau mati itu akan datang menghampirimu, tapi sayang walam tasta'iddulah, engkau tidak pernah mempersiapkan dirimu untuk bisa menghadapi kematian itu sendiri. Saudara, bukankah hari ini bangsa dan negara kita sedang didera oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ujian yang teramat dahsyat? Hari ini sudah memasuki pada tahun yang kedua wabah virus corona melanda bangsa dan negara kita. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran kepada kita betapa kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh bagi kita. Hari ini kematian sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini kematian menjadi sesuatu yang begitu dekat dengan kita. Maka dari itu saudara, di tengah-tengah suasana kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan, sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Rasul, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit, maka yakinlah berbarengan dengan penyakit yang diturunkan oleh Allah tersebut, Allah sudah mempersiapkan obat untuk mengobati penyakit yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan likulli da'in dawaun, pada setiap penyakit pasti ada obatnya, dan tidak ada obat yang tidak ada penyakitnya. Tinggal tergantung kesungguhan kita, semangat kita, kekompakan kita, bersama-sama kita bergandengan tangan untuk dapat keluar dari dahsyatnya wabah virus corona yang tengah melanda bangsa dan negara kita hari ini. Pada akhirnya saudara, sebagai warga yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya hari ini kita sedang diuji semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya, segenap tokoh-tokoh agama, para mubalik, para da'i, para da'iyah, mubalighah, mari bersama-sama kita memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat. Mari kita memberikan pengajian-pengajian yang menyejukkan kepada umat dan masyarakat kita, bahwasanya hari ini kita benar-benar sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang paling benar di antara kita, tidak ada lagi yang paling baik di antara kita, tidak ada lagi yang merasa yang paling sempurna. Mari kita semuanya bergandengan tangan, kita serahkan, kita hargai apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita.
rekan-rekan dokter, tim medis, mari kita hargai jerih payah mereka yang hari ini bekerja untuk merawat saudara-saudara kita yang jelas hari ini sedang terpapar dengan virus corona COVID-19 yang tengah melanda di negeri kita hingga hari ini. Yakinlah kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Kita berjuang dengan kapasitas keilmuan kita. Yang dokter dengan ilmunya, yang ulama dengan keulamaannya, yang pemimpin umar juga dengan kebijakannya. Mari kita bergandengan tangan, karena kita yakin dan percaya apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, yang kita ucapkan, semuanya besok pasti punya konsekuensi yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saudara, kuntilanak naik sepeda, tertawa cantik sahut-sahutan. Kalau hidup Anda ingin bahagia, mari bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini memberikan berkah dan barokah bagi kita semuanya dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Kami Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Riau dengan ini mengucapkan kesadaran kita bersama dalam rangka mengatasi persoalan dunia, terutama Provinsi Riau terkait dengan pandemi COVID-19, di mana sampai pada saat ini sudah banyak menekan korban, ya, baik yang masih terbaring di rumah sakit maupun yang sudah dimakamkan. Selanjutnya menyusul apabila kita tidak siap untuk melakukan pengawasan diri kita. Samping kiri kanan saya adalah pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Riau, yang sebelah kiri adalah rekan kami Septianus sebagai wakil sekretaris, dan sebelah kanan adalah rekan kami Jailani sebagai sekretaris EPK Provinsi Riau. Yang pada hari ini dan sebelumnya kita merasa sedih atas apa yang terjadi di Provinsi Riau terkait dengan pandemi COVID-19. Kita dari Forum Pembaruan Kebangsaan dengan 52 paguyuban merasa terpanggil dan wajib terpanggil untuk memperingati warga masyarakat Riau, terutama dari 52 paguyuban sebagai anggota daripada EPK. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah para anggota daripada EPK Provinsi Riau tidak menimbulkan masalah atau mengejar masalah terkait dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita dari Forum Pembaruan Kebangsaan dengan 52 paguyuban wajib kiranya mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau, dalam rangka untuk mencegah atau menghentikan
mengenai pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita berharap sekali warga Riau dari 52 paguyuban dapat terlibat aktif untuk melaksanakan 5M. Baik berkaitan dengan menggunakan masker secara benar, kemudian mencuci tangan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan memakai, berkaitan dengan untuk mencegah kerumunan, dengan kemudian mengurangi mobilisasi. Ini kita harapkan sebagai upaya konkret daripada kita untuk melakukan pencegahan COVID-19. Selanjutnya, kita sangat menghimbau sekali warga Pekanbaru untuk tidak melakukan pulang kampung, baik yang berada di luar Provinsi Riau maupun yang berada di dalam Provinsi Riau. Karena beberapa pengalaman data menunjukkan bahwa ada kita ini yang tidak sadar kita sudah terinfeksi berkaitan dengan COVID, kemudian kita pulang ke kampung mengakibatkan orang kampung sangat gembira kedatangan kita, namun demikian kita sebagai penyebar daripada COVID-19. Dan selanjutnya, kalau umpamanya kita pulang kampung dan kembali lagi kepada kota tujuan kita, sedangkan di kampung kita juga ada yang terkena serangan COVID-19. Akibatnya apa? Semakin mempercepat. Oleh karena itu, rasa cinta warga Riau dari 52 paguyuban anggota Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Riau, dengan rasa cinta maka kita tidak perlu untuk pulang ke kampung. Kemudian tetap melaksanakan prinsip-prinsip 5M sehingga dapat mencegah untuk berkembangnya COVID-19. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan imbau ini dapat sampai ke hati nurani kita untuk mendukung program pemerintah Provinsi Riau sekaligus untuk menjaga masing-masing kita supaya tidak dapat diserang oleh COVID-19 yang pada saat sekarang rumah sakit yang ada di Provinsi Riau akan mengalami keterbatasan ruangan untuk pasien daripada COVID, maupun kita juga perlu mempertimbangkan tentang petugas-petugas kesehatan yang akan melayani kita apabila kita terkena COVID-19. Saya pikir demikian himbauan ini, mudah-mudahan hati kita tersentuh untuk melaksanakan program pemerintah Provinsi Riau. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailani, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Riau. Pada saat kesempatan ini mengajak seluruh pengurus dan anggota beserta masyarakat luas untuk sama-sama, bahkan pada kesempatan ini saya meminta kita semua untuk menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah lajunya pertambahan korban ataupun yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, dengan kerendahan hati, mari kita sama-sama untuk mengurungkan niat tidak pulang kampung ataupun mudik pada kesempatan Lebaran yang sekarang ini. Kita yakin bahwa tanpa mudik ataupun pulang kampung tidak akan mengurangi hikmah Idul Fitri yang akan kita jemput bersama. Demikian, semoga himbauan ini dapat menggerakkan hati kita semua sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Sefianus Zai SHMH, selaku penasehat Ikatan Keluarga Nias Riau. Pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh pengurus Ikatan Keluarga Nias Riau dan seluruh masyarakat Riau yang berasal dari Kepulauan Nias untuk tetap menjaga dan mengikuti program kesehatan yang sangat ketat untuk mencegah semakin berkembangnya COVID-19. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat Riau yang berasal dari Kepulauan Nias untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini, tetapi mari kita melaksanakan dan merayakan Hari Idul Fitri di rumah dan melalui media sosial dengan keluarga kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita dukung program pemerintah dan mari kita lawan corona ini secara bersama-sama. Terima kasih, selamat sore.